Masa lama, salam pendidikan. Sahabat Keto Learning, kali ini kita akan bahas materi tentang perkembangan kognitif anak. Ada dua alasan sehingga materi menarik ini penting bagi para sahabat. Pertama, untuk keperluan SKB, dan yang kedua, pada saat kelak menjadi orang tua, insya Allah pengetahuan tentang perkembangan kognitif anak akan terasa sangat penting, sangat menarik, dan dibutuhkan. Sukses SKB dan sukses menjadi orang tua tentu saja menjadi harapan bagi para sahabat. Makanya Kak Iqbal akan bahaskan materi ini dengan cukup mendalam, sistematis, dan insya Allah cukup komprehensif. Kita tuntaskan bagian per bagian, tidak loncat-loncat, kita pahami konsep dasarnya. Kita akan mulai dari tokoh perkembangan kognitif yang sangat menarik, yaitu Jean Piaget. Terlepas dari adanya berbagai kelemahan dari teori-teorinya, tetapi teorinya menarik. Kita juga akan memetik beberapa bulir-bulir hikmah dari sosok tokoh menarik penerima penghargaan Erasmus Prize ini, termasuk menarik mudik cintanya yang kemudian berbuah masterpiece. Sahabat Keto Learning, kita mulai dengan soal nomor 1. Perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu kematangan, pengalaman, interaksi sosial, dan ekilibrasi. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Alpha, Lev Vygotsky, Bravo, Brunner, Charlie, Jean Piaget, Delta, Sigmund Freud, dan Eho, Aristoteles. Sahabat Keto Learning, Vygotsky memperkenalkan 4 prinsip dasar pembelajaran, yaitu sosio-kultural pembelajaran, zona perkembangan terdekat, pemagangan kognitif, dan perancahan. Yang kedua, Brunner memperkenalkan 4 hal yang perlu dicakup teori instruksi, yaitu pengalaman optimal siswa, strukturisasi pengetahuan, urut penyajian materi, dan reinforcement. Apa yang diajukan oleh Vygotsky dan Brunner ini tidak seperti yang diminta oleh soal. Nah, sekarang kita lihat Jean Piaget memperkenalkan 4 aspek perkembangan kognitif. Pertama, kematangan. Kedua, pengalaman. Ketiga, interaksi sosial. Dan yang keempat, ekilibrasi. Kita lihat bahwa soal meminta keempat hal itu berarti pendapat tersebut dikemukakan oleh Jean Piaget. Jawaban kita, Charlie. Sahabat Keto Learning, kita lanjutkan dengan soal nomor 2 kita. Salah satu aspek perkembangan kognitif menurut Jean Piaget adalah cara orang tua mengasuh anak dan pola pendidikan yang diperoleh anak dalam masyarakat. Hal ini termasuk dalam aspek Alpha, pengalaman, Bravo, kematangan, Charlie, interaksi sosial, Delta, ekilibrasi, dan Eho, asimilasi.
Sahabat Key to Learning, ada 4 aspek perkembangan kognitif menurut Jean Piaget. Yang pertama, kematangan, yaitu sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. Ini poinnya. Kemudian yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik dengan dunia. Dunia siapa? Dunia anak. Berikutnya, interaksi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dari lingkungan sosial. Dan yang keempat, ekilibrasi. Apa itu? Pengaturan, juga koreksi diri agar mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Kita lihat soal nomor 2 kita, itu bertanya tentang cara orang tua. Nih, cara orang tua mengasuh anak dan pola pendidikan yang diperoleh anak dalam masyarakat. Yang bersesuaian dengan ini berarti bentuk interaksi anak terhadap orang tua atau bolak-balik di antara keduanya, begitupun interaksi anak terhadap lingkungan. Sehingga yang kita bicarakan ini adalah tentang interaksi sosial, dan itu berarti jawaban kita ke Charlie. Sahabat Key to Learning, setiap anak luar biasa, dan setiap anak membutuhkan orang tua yang luar biasa. Jean Piaget menemukan bahwa salah satu aspek perkembangan kognitif anak adalah interaksi sosialnya. Tentu saja interaksi sosial yang paling kuat itu adalah interaksi antara anak dengan orang tuanya. Bukankah orang tua, khususnya ibu, adalah madrasah pertama dan utama bagi setiap anak? Dan bukankah setiap orang tua menginginkan agar anak-anaknya tumbuh dan berkembang menjadi manusia bermanfaat? Piaget juga punya orang tua. Apakah karena ayahnya seorang profesor, lantas dia menjadi seorang anak yang tumbuh lebih cepat dari usianya? Wallahu a'lam. Yang jelas, karier panjang Piaget dalam penelitian ilmiah itu dimulai pada usia 11 tahun dengan menerbitkan sebuah makalah singkat tentang burung albino. Kita masuk ke soal nomor 3. Berikut ini pandangan Jean Piaget tentang perkembangan kognitif manusia kecuali. Alfa merupakan proses genetik, Bravo didasarkan pada perkembangan sistem saraf, Charlie tahap-tahapnya bersifat hierarkis, Delta berbeda secara kualitatif pada usia berbeda, dan Echo dapat didefinisikan secara kuantitatif. Pandangan Jean Piaget tentang perkembangan kognitif manusia, pertama, itu merupakan proses genetik. Kita lihat bahwa kalimat proses genetik ini ada di jawaban alfa dan didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Perkembangan saraf ini muncul pada jawaban Bravo. Soal minta kecuali berarti bukan alfa, bukan Bravo. Kita teruskan. Semakin bertambah umur maka semakin kompleks susunan sel saraf dan semakin meningkat pula kemampuan anak. Ini logis. Selanjutnya, perkembangan kognitif manusia menuju kedewasaan, individu akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungan yang menyebabkan perubahan kualitatif dalam struktur kognitifnya,
Jadi ada adaptasi biologis. Kita lihat hal itu tidak disebutkan di soal kita. Lanjut. Perkembangan kognitif bukan sesuatu yang dapat didefinisikan secara kuantitatif. Pandangan Zampiase seperti itu. Dia bukan hal yang terkait dengan kuantitatif. Kita lihat hal ini muncul pada jawaban Eho yang dikatakan bahwa dapat didefinisikan secara kuantitatif. Jawaban Eho mengatakan dapat, Zampiase justru mengatakan bukan sesuatu yang dapat didefinisikan. Karena soal kita minta kecuali, berarti sampai di sini kita sudah dapat jawaban kita adalah Eho. Mari kita teruskan. Pada blok hijau kita, daya pikir suatu kekuatan mental, daya pikir atau kekuatan mental anak yang berbeda usia akan berbeda pula secara kuantitatif. Beda usia, beda kualitatif maksudnya. Hal ini kita lihat pada jawaban delta, berbeda secara kualitatif pada usia berbeda. Oke. Selanjutnya, proses belajar mengikuti tahap-tahap perkembangan sesuai umur dan tahap-tahap itu bersifat hierarkis, artinya berurutan dan tidak bisa ditukar-tukar urutan-urutannya. Itu hierarkis. Hal hierarkis ini kita lihat muncul pada jawaban Charlie. Soal nomor 4. Kemampuan berpikir untuk mengoperasikan kaidah-kaidah logika tapi masih terkait dengan objek-objek bersifat konkret merupakan ciri-ciri kemampuan anak pada usia alfa 0 sampai 2 tahun, Bravo 2 sampai 7 tahun, Charlie 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun, Delta 11 atau 12 sampai 18 tahun, Eho 18 tahun ke atas. Sahabat Kitu Learning, Zampiase membagi tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak menjadi 4 tahap. Yang pertama, pada usia 0 sampai 2 tahun, itu disebut dengan tahapan sensori motor. Selanjutnya tahapan kedua disebut dengan tahap pre atau praoperasional antara 2 sampai dengan 7 tahun. Berlanjut pada tahun ke-7 sampai usia 11 tahun, anak berada pada tahap perkembangan kognitif yang oleh Piaget disebut operasional konkret. Selanjutnya pada usia 11 sampai dengan 18 tahun, anak mengalami perkembangan kognitif pada tahap operasional formal. Untuk menjawab soal kita bisa menjadi sederhana, perhatikan bahwa objek-objek yang bersifat konkret, kata kuncinya ada pada bersifat konkret, itu penanda untuk operasional konkret. Berarti jawaban kita adalah 7 sampai 11 tahun. Charlie. Mari kita kenali tahap demi tahap. Kita mulai dengan melihat tahap sensori motor. Kita dalami tahap yang sangat menarik ini, di mana bayi sedang lucu-lucunya, di mana bayi sedang melakukan eksplornya sedemikian rupa, dan di balik kelucu-lucuan itu, Jean Piaget menemukan bahwa untuk seorang bayi pada usia antara 0 sampai 2 tahun dengan tahap yang disebut sebagai sensori motor, maka satu, sejatinya setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan keinginan untuk mengeksplorasi sekitarnya. Jangan heran kalau matanya kemana-mana, dan jangan kemudian tersipu kalau seorang bayi menatap Anda berlama-lama.
proses eksplorasi itu sedang berjalan. Yang kedua, bayi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun ini kemampuannya tentu saja masih terbatas pada gerak refleks dan juga mengandalkan panca indera. Gerakan refleks itu kelak berkembang menjadi kebiasaan. Hal yang menarik pada seorang bayi adalah terkesan egois. Tapi begitulah bayi. Sahabat Key2 Learning, makanya jangan nampak terlalu egois. Karena kalau itu terjadi, kita seakan kembali menjadi seorang bayi, tetapi tidak lagi lucu. Sahabat Key2 Learning, Jean Piaget mudik dari Prancis ke Swiss pada tahun 1921 dan memimpin Rousseau Institute, lalu di sana alam menuntunnya ke pelaminan. Apakah memang cinta mesti tak terduga? Wallahu a'lam. Yang jelas, seiring mekarnya cita-cita dan citra diri, cinta pun bersemi indah. Setelah 2 tahun mudik, Piaget menikah dengan salah seorang mahasiswinya, Valentine, dan dikaruniai 3 orang anak. Kita lanjut ke soal nomor 5 kita. Seorang ibu senang melihat perkembangan kognitif anaknya yang mulai mengajaknya berkomunikasi meski masih dalam bahasa simbol dan sudah mampu mengelompokkan mainannya menurut warnanya. Teringat teori Jean Piaget, ibu itu tahu bahwa kemampuan kognitif anaknya sudah ada pada tahap alfa, sensori motor, bravo, pre atau pra-operasional, Charlie, operasional konkret, delta, operasional formal, dan echo, ekilibrasi. Tadi kita lihat bagaimana kriteria tentang tahap sensori motor. Kita lanjutkan penelusuran pada kriteria pre atau pra-operasional. Pertama, anak bersosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, anak menggunakan simbol atau bahasa tanda. Mulai berkembang konsep-konsep intuitif juga pada anak. Berikutnya, anak sudah bisa mengelompokkan barang berdasarkan warna, bentuk, dan lain-lainnya. Kita lihat pada soal nomor 5 kita ini disebutkan bahwa anak tersebut sudah bisa melakukan komunikasi dalam bahasa simbol dan sudah mampu mengelompokkan mainannya menurut warnanya. Kita lihat dalam pendekatan Jean Piaget itu berada pada tahap pre-operasional. Berarti jawaban kita adalah bravo. Sahabat Key2 Learning, Jean Piaget seorang peneliti, dan seorang peneliti sejati tetap saja peneliti. 3 orang anak buah cintanya ia teliti dan pelajari sejak bayi. Sumber belajar memang bisa datang dari mana saja. Bisa dari seorang bayi, bisa dari seonggok diari, bisa dari setangkai buah ceri, bahkan bisa juga dari seberkas sinar mentari pagi. Faktanya, Piaget berhasil menemukan konsep masyhur tentang 4 tahap perkembangan kognitif anak. Kita masuk ke soal nomor 6 kita. Tahap perkembangan kognitif yang ditandai dengan kemampuan berpikir sistematis terhadap objek yang konkret
menurut Piaget disebut tahap alfa sensori motor, Bravo pre-operasional, Charlie operasional konkret, Delta operasional formal, dan Echo asimilasi. Kita lanjutkan bedahan kita tentang konsep Jean Piaget terkait dengan tahap perkembangan kognitif anak. Sensori motor untuk usia 0 sampai 2 tahun sudah, pre-operasional untuk usia 2 sampai 7 tahun sudah. Kita lanjutkan dengan bagaimana karakteristik pada tahap operasional konkret, yaitu pada usia 7 sampai 11 tahun. Saat itu anak-anak sudah berada pada kelas 1 sampai kelas 4 SD, mulai paham konsep sebab akibat secara sistematis dan rasional. Selanjutnya, pada tahap itu anak-anak sudah mampu mengingat dan berpikir logis. Waktu itu adalah waktu yang tepat untuk belajar membaca dan matematika. Berikutnya, karakteristik tahap operasional konkret adalah anak sudah mampu mengurutkan dan mengklasifikasikan objek serta situasi-situasi yang dihadapi. Kalau kita lihat soal nomor 6, yang ditanyakan adalah tahapan di mana anak sudah punya kemampuan berpikir sistematik terhadap objek yang konkret. Ciri dasar dari operasional konkret adalah pada kata atau pemahaman aktivitas konkret. Dengan demikian untuk soal nomor 6 kita ini, kita lihat jawabannya adalah Charlie operasional konkret. Sahabat Kitu Learning, teori-teori Jean Piaget tentang perkembangan kognitif anak khususnya bukan tanpa kelemahan. Kritik dan koreksi intelektual datang dan mengalir dari sejumlah pakar kognitif. Tetapi toh Jean Piaget tercatat sebagai tokoh psikologi kognitif yang besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para pakar kognitif lainnya. Jean Piaget, anak yang dulu terlalu cepat matang itu, lelaki yang hijrah demi pendidikan itu, dan kemudian mudik menjemput cintanya, atas dedikasi intelektualnya yang luar biasa, kemudian dianugerahi penghargaan Erasmus Prize yang sangat bergengsi itu. Mari kita lihat soal nomor 7 kita. Menggunakan kelereng, potongan kertas atau sapu lidi, globe, gambar-gambar sebagai media pembelajaran adalah sesuai dengan tahap perkembangan berpikir anak yang dalam konsep Piaget dikenal sebagai tahapan alfa, operasional konkret, di mana anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek bersifat konkret. Bravo, sensori motor, di mana berlangsung pengamatan dan penginderaan intensif terhadap lingkungan. Charlie, pre-operasional, di mana dominasi pengamatan masih bersifat egosentris. Delta, operasional formal, di mana kemampuan mengoperasikan kaidah logika tidak lagi terikat objek konkret. Dan Echo, mampu berpikir abstrak. Sahabat, kita lihat soal nomor 7 ini menyebutkan penggunaan kelereng, potongan kertas atau sapu lidi, globe, gambar-gambar. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Semua itu adalah benda-benda yang konkret. Itu adalah objek-objek yang bersifat konkret. Sekali lagi, untuk tahapan di mana disebutkan kata konkret atau disebutkan contoh-contoh yang kita fahami itu adalah konkret, maka sejatinya
itu adalah tahap di mana anak masih dalam tahap melihat objek, memahami objek, menggunakan pengembangan pemikiran berdasarkan objek bersifat konkret, dan itu adalah tahap operasional konkret. Dengan demikian kita lihat jawaban kita adalah betul. Alfa. Identitas berada di mana? Identitas pada operasional konkret. Sahabat Key to Learning, kita sudah melihat tahapan pertama sensori motor untuk anak bayi berumur 0 sampai 2 tahun, tahap praoperasional pada rentang usia 2 sampai dengan 7 tahun. Kita juga sudah melihat karakteristik pada anak berusia 7 sampai 11 tahun untuk kondisi operasional konkret. Sekarang kita lihat bagaimana yang operasional formal, yaitu pada usia 11 sampai dengan 18 tahun. Usia ini berada pada kelas 4 sampai dengan kelas 12. Berpikirnya sudah abstrak dan menggunakan nalar, menarik kesimpulan dari berbagai informasi. Kemudian, pada rentang usia ini, anak-anak sudah paham atau remaja sebenarnya sudah paham konsep abstrak seperti cinta, juga norma-norma. Mereka mulai melihat hidup tidak lagi secara hitam putih. Mereka sudah mulai melihat bahwa hidup ini adalah spektrum Magico Hibiniu. Dan pada fase ini adalah tahap di mana anak sedang persiapan menuju dewasa. Itu adalah tahap operasional formal pada rentang usia 11 sampai dengan 18 tahun. Sahabat Key to Learning, setiap anak luar biasa. Setiap anak lahir dari orang tua luar biasa. Dan setiap anak membutuhkan orang tua yang luar biasa. Demikian, alhamdulillah, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Salam pendidikan.